Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Oke, let's go. Happy watching. Materi kami pada kali ini yaitu produk dan layanan konsumen pada mata kuliah International Marketing yang dibimbing oleh Bu Rosita Septiani SIPMM. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah tim kami. Yang pertama itu ada Yuni Dinasari selaku saya sendiri, kemudian ada Widya Putri, ada Winda Krismayanti, selanjutnya ada Yoel Stevin, dan yang terakhir itu ada Ahmad Putra. Langsung saja masuk ke dalam bagian materi. Seiring dengan semakin majunya perkembangan zaman, menyebabkan timbulnya berbagai macam usaha bisnis yang tujuannya untuk memuaskan konsumen. Karena konsumen memiliki banyak perbedaan seperti selera, gaya hidup, pendidikan, dan pendapatan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya. Berbicara tentang pelayanan tidak jauh dari kata kualitas. Definisi kualitas terbagi dua. Yang pertama itu ada kualitas dari perspektif pasar, terus yang kedua itu ada kualitas kerja. Keduanya memiliki konsep yang penting, namun pandangan atas kualitas produk lebih banyak berhubungan dengan kualitas dari perspektif pasar dibandingkan dengan kualitas hasil. Atribut kualitas pasar merupakan bagian yang terkandung dalam keseluruhan produk, yaitu fisik atau inti produk dari seluruh fitur tambahan seperti tempat duduk yang nyaman, pelayanan yang ramah, atau makanan yang lezat. Penjabaran tersebut adalah contoh kualitas dari perspektif pasar, sedangkan kualitas kinerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. 2. Menjaga kualitas. Menjaga kualitas merupakan hal penting. Namun, seringkali sebuah produk yang keluar dari pabrik dengan kualitas hal yang baik menjadi rusak saat melewati rantai distribusi. Ini merupakan permasalahan khusus bagi banyak merek global yang diproduksinya jauh dari pasar atau kehilangan kendali atas pasar karena sistem distribusi di pasar. Yang ketiga, persyaratan wajib dan adaptasi. Di banyak negara, terminologi homologasi produk atau product homologation digunakan untuk menggambarkan perubahan yang diwajibkan oleh standar produk dan layanan lokal. Studi terakhir meyakinkan penemuan yang sering dilaporkan bahwa adaptasi wajib merupakan alasan yang seringkali digunakan untuk mengadaptasi produk dibandingkan dengan alasan kultural. Yang keempat, pemasaran ramah lingkungan dan pengembangan produk. Pemasaran ramah lingkungan adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi kekhawatiran pada konsekuensi lingkungan atas aktivitas pemasaran yang beragam. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, produsen mobil dari Jepang mengambil keuntungan dari saudara Amerika mereka yang boros bensin seiring dengan semakin tingginya perhatian konsumen atas dampak lingkungan dari SUV seperti Hummer dan General Motors. Atribut produk terdiri dari 3. Yang pertama ada merek, yang kedua ada pengemasan, dan yang terakhir ada kualitas produk. Yang kedua ada tingkatan produk. Tingkatan produk adalah istilah untuk membagi atau klasifikasi suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk itu ada 5. Yang pertama ada nilai manfaat inti. Nilai manfaat inti yaitu manfaat dasar produk inti memiliki manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Yang kedua ada produk dasar atau umum, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar atau rancangan produk minimal agar dapat berfungsi. Yang ketiga ada produk ekspektasi atau harapan, yaitu serangkaian kondisi atau atribut yang diharapkan konsumen. Produk yang diharapkan merupakan produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Yang keempat ada nilai tambah produk, yaitu produk pelengkap konsumen atau
atau penambah manfaat dan layanan. Produk lengkap merupakan berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk saing. Dan yang terakhir ada produk berpotensi. Untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain, produk potensial merupakan segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. 3. Klasifikasi produk. Suatu pembagian produk yang ada di pasaran berdasarkan kriteria-kriteria produk tersebut. Di mana klasifikasi produk ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Klasifikasi produk berdasarkan karakteristiknya. 1. Barang tidak tahan lama atau non-durable goods. 2. Barang tahan lama atau durable goods. 3. Jasa atau servis. Klasifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaiannya. 1. Barang konsumsi atau kebutuhan sehari-hari, belanjaan, barang khusus, barang yang tidak dicari. 2. Barang industri, bahan atau suku cadang, barang modal, perbekalan dan layanan. C. Layanan konsumen. Pengertian pelayanan. Pelayanan atau customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Pelayanan dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Layanan dengan lisan, 2. Layanan dengan tulisan, 3. Layanan dengan perbuatan. Layanan pelanggan atau customer service juga merupakan cara menjelaskan produk dan layanan kepada pelanggan, termasuk yaitu 1. Aksesibilitas, 2. Efisiensi, 3. Efektivitas biaya, 4. Kepuasan. Definisi berguna lainnya dari layanan pelanggan yang baik meliputi 1. Layanan pelanggan adalah tentang menciptakan hubungan kepercayaan dan loyalitas di luar interaksi langsung. 2. Apa yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. 3. Layanan pelanggan adalah filosofi seluruh perusahaan tentang memahami pelanggan dan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. 4. Layanan pelanggan adalah proses membantu orang menemukan apa yang mereka inginkan selama seluruh siklus transaksi. 5. Layanan pelanggan adalah tingkat di mana suatu produk gagal untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ini mendefinisikan persepsi pelanggan tentang interaksi dengan perusahaan. Kemudian kualitas pelayanan. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan atau service quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Sebagai pemegang hak warabala tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Glael pada 1978. Pada 1979, perseroan mendapatkan akuisisi warabala dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado.
Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Produk-produk utama perseroan, Colonel's Original Recipe and Hot and Spicy, tetap menjadi produk ayam goreng paling disukai di antara semua merek restoran cepat saji di seluruh Indonesia, yang konsisten dinilai sebagai ayam goreng paling enak versi berbagai survei konsumen di Indonesia. Kinerja perseroan dari segi pertumbuhan penjualan menjadikannya salah satu pasar terbaik di regional KFC se-Asia selama 2 tahun berturut-turut, dengan rata-rata 18,7% pada tahun 2010 dan 13,8% pada tahun 2011. Perseroan menerima penghargaan Tiger untuk kinerja perseroan dari segi pertumbuhan penjualan menjadikannya salah satu yang terbaik di pasar regional KFC se-Asia selama 2 tahun berturut-turut, dengan rata-rata 18,7% pada tahun 2010 dan 13,8% pada tahun 2011. Dan perseroan berharap akan tetap Asia Franchise PT Ltd. Pada tahun 2011, perseroan menerima penghargaan Tiger untuk Customer Mania. Komitmen perseroan adalah mempertahankan visi sebagai pemimpin industri restoran cepat saji dengan terus memberikan kepuasan di wajah konsumen. Dukungan pemegang saham, keahlian manajemen yang dikelola dengan baik, dedikasi dan loyalitas karyawan, dan yang terpenting adalah kontinuitas kunjungan konsumen, pasti berhasil membawa perseroan meraih visinya. Dengan visi yang kokoh, misi yang objektif, jangka panjang, serta strategi-strategi dan nilai-nilai korporasi yang jelas, niscaya akan terus menjadikan merek KFC yang terfavorit di seluruh Indonesia dan membangun PT Fast Food Indonesia Tbk menjadi sebuah korporasi yang hebat. Kesimpulannya, segera bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberi pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan atau service quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Cukup sekian isi materi kami pada kali ini. Saya mewakili teman-teman yang lainnya mengucapkan terima kasih sudah mendengar materi kami.